Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bisa ketemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang akan kita bahas, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang khalifah-khalifah yang membawa Abbasiyah ke puncak masa keemasan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, berangkat tahun 786-833 Masehi. Nah, anak-anakku sekalian, Abdullah bin Harun Ar-Rasyid lebih dikenal dengan panggilan Al-Ma'mun. Jadi Abdullah bin Harun Ar-Rasyid berarti Abdullah Al-Ma'mun ini adalah putra dari Harun Ar-Rasyid. Nah, dengan panggilannya Al-Ma'mun. Ia dilahirkan pada tanggal 16 Rabiul Awal 170 Hijrah bertepatan dengan 786 Masehi. Bertepatan dengan hari wafat kakeknya yaitu Musa Al-Hadi dan pengangkatan ayahnya Harun Ar-Rasyid. Nah, ibu Al-Ma'mun ini bernama Marajil. Ada orang menyebut Murajil, ada juga yang menyebut Marajil, begitu. Bekas seorang budak yang dinikahi ayahnya, namun meninggal setelah melahirkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Marajil ini adalah seorang ibu yang melahirkan tokoh khalifah. Makanya Abbasiyah itu sudah menerima pengaruh dari budaya-budaya dan peradaban-peradaban lain. Kalau masih ingat kalian mengenai Bani Umayyah yang Arab oriented, ini dijawab oleh Harun Ar-Rasyid. Ibu dari Al-Ma'mun ini adalah seorang bekas budak, tapi dia mampu melahirkan seorang khalifah. Ketika anaknya berkualitas, terlepas anak siapa, yang jelas dia layak untuk menjadi khalifah, begitu. Nah, Al-Ma'mun termasuk anak yang jenius, anak-anak sekalian. Sebelum usia 5 tahun, ia mendapat pendidikan agama dan baca Al-Quran dari orang ahli terkenal. Begitu. Dua ahli yang terkenal itu bernama Kasai Nafi dan Yazidi. Jadi, Al-Ma'mun itu dididik oleh dua orang ahli yang bernama Kasai Nafi dan Yazidi. Anak-anak sekalian, untuk mendalami hadis, Al-Ma'mun dan Al-Amin dikirim oleh ayahnya, Harun Ar-Rasyid, berguru kepada Imam Malik di Madinah. Indah ya. Seorang anak khalifah lalu memiliki komitmen pengetahuan, lalu dikirim oleh ayahnya untuk belajar ke Imam Malik. Khususnya untuk belajar kitab Al-Muwatta, karangan Imam Malik. Jadi belajar dari orang yang memang membuat kitab itu. Dalam waktu yang sangat singkat, anak-anak sekalian, Al-Ma'mun telah menguasai berbagai ilmu seperti kesusastraan, tata negara, hukum, lalu hadis, filsafat, dan berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya karena kecerdasannya, kejeniusannya. Ia juga hafal Al-Quran dan ahli juga menafsirkannya. Jadi kunci utama keberadaban, kehebatan seseorang, kejeniusan seseorang, maka dia mampu mendalami Al-Quran, dia paham Al-Quran, dan dia bisa menafsirkan Al-Quran itu. Anak-anakku bagaimana? Sudah pahamkah Al-Quran? Kita sedang belajar tentang itu mudah-mudahan. Nah, setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal, anak sekalian, sebagaimana wasiatnya, jabatan kekhalifahan diserahkan kepada Al-Amin, sementara Al-Ma'mun mendapatkan jabatan sebagai gubernur di daerah Khurasan. Baru setelah Al-Amin meninggal, Al-Ma'mun menggantikannya menjadi khalifah. Jadi sebagaimana ayahnya, Al-Ma'mun adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang besar dan menonjol, begitu. Jadi Al-Ma'mun ini mampu mengangkat derajat Abbasiyah sehingga Abbasiyah dipimpin oleh mengalami kemajuan yang sangat fenomenal. Anak-anakku, ia memiliki sifat-sifat yang agung. Apa saja? Di antaranya tekad yang kuat. Jadi seorang yang hebat dan akan maju itu memiliki tekad yang kuat, penuh kesabaran, lalu menguasai berbagai ilmu, penuh ide, cerdik, dia berwibawa, gitu, loyal, lalu dia juga pemberani dan juga toleran terhadap lingkungannya, begitu. Nah, pada masa kekhalifahannya kita tahu dinasti Abbasiyah mengalami masa kegemilangannya. Anak-anak sekalian, berikut beberapa pencapaian apa saja
kegemilangan dari atau kejayaan peradaban Islam di masa Al-Ma'mun ini. Yang pertama, bidang pertanian dan perdagangan, anak-anak sekalian. Dengan keamanan terjamin, kegiatan pertanian berkembang secara luas dan pesat. Produksi buah-buahan dan bunga-bungaan dari Parsi makin meningkat dan terjamin mutunya. Anggur dari wilayah Shiraz, Yed, Isfahan telah menjadi komoditi penting dalam perdagangan di seluruh Asia. Nah, tempat-tempat pemberhentian kafilah dagang menjadi ramai dan meluas ke berbagai penjuru dunia. Maka roda ekonomi berputar, maka ketika ekonomi berputar, maka negara itu akan mendapatkan kemajuan yang gilang gemilang gitu. Atau sebaliknya, itu akan menghancurkan negara ketika roda perekonomian itu tersendat begitu. Sebagai contoh, lalu lintas dagang dari Teluk Parsi menuju Tiongkok berkembang melalui dataran tinggi Pamir yang dikenal dengan Jalan Sutra, itu Silk Road begitu, dan jalur laut atau Sea Roads. Jadi ada dua jalan yang digunakan, yaitu Jalan Sutra dan jalur laut. Yang kedua, anak-anak sekalian, bidang pendidikan, perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dimulai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Al-Ma'mun menangkap sinyal kemajuan itu dari ayahnya, Harun ar-Rasyid. Dilanjutkan dari pengembangan ilmu pengetahuan yang di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid ini dilanjutkan dan semakin mencapai puncaknya di masa Al-Ma'mun. Ia mendorong dan menyediakan dana besar untuk melakukan gerakan penerjemahan karya-karya kuno, terutama karya Yunani dan Syria, ke dalam bahasa Arab. Lalu seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematik, filsafat, dan lain-lain. Dapat dibayangkan bagaimana kalian bisa mempelajari sebuah ilmu pengetahuan bila bahasa yang kalian baca sekarang, buku SKI misalkan, karena kalian menggunakan bahasa Indonesia, dapat dibayangkan buku SKI itu menggunakan bahasa Arab. Kira-kira kalian bisa paham nggak itu? Ya tentu paham, tapi lama begitu. Nah, itu diterjemahkan kalau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia kalau zaman sekarang. Nah, kalau dulu itu karya-karya Yunani dan Syria itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab begitu. Anak-anakku, Khalifah Al-Ma'mun, para penerjemah yang termasuk antara lain di masa Al-Ma'mun ini yaitu Yahya bin Abi Mansur, lalu Kusta bin Luqa, Sabian bin Sabit bin Qura, dan Hunain bin Ishaq yang digelari Abu Zaid al-Ibadi. Hunain bin Ishaq adalah ilmuwan Nasrani, anak-anakku, yang menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles atas permintaan Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun meminta tolong pada orang yang memang memiliki kelebihan, terlepas dia Islam atau non-Muslim, tapi karena komitmen keilmuannya, maka Al-Ma'mun meminta kepada Hunain bin Ishaq, meskipun dia seorang Nasrani, untuk menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles. Selain itu juga, Al-Ma'mun mengirimkan utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya-karya ilmiah Yunani kuno untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terobosan ilmu pengetahuan. Maka tentu kunci kemajuan itu adalah baca buku pengetahuan, ilmu pengetahuan. Maka kalian masih ingat ketika Allah memerintahkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka membaca itulah kunci pintu gerbang peradaban. Anak-anakku sekalian, Al-Ma'mun mengembangkan perpustakaan di Bait Al-Hikmah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bait Al-Hikmah itu memiliki fungsi yang sangat banyak. Di antaranya, dia adalah tempat berkumpulnya para ilmuwan muslim dunia, dapat dibayangkan. Di masa Abbasiyah, para ilmuwan muslim dunia ngumpul di Bait Al-Hikmah. Lalu tempat menerjemahkan ilmu-ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah sebuah perguruan tinggi dan terdapat perpustakaan yang lengkap. Pertanyaannya sekarang, untuk kalian, berapa kali kalian masuk perpustakaan bila dibanding dengan jajan di sisi jalan? Maka itulah kualitas kalian. Maka catatan bagi kita sekarang, perpustakaan itu harus menjadi tempat yang memang kita butuh dengan tempat itu untuk membaca.
Nah, anak-anak sekalian, lembaga ini kemudian maksudnya Baitullah Hikmah itu berhasil melahirkan sederet ilmuwan muslim, tentu akan melahirkan ilmuwan muslim yang melegenda. Selanjutnya dibangun juga majelis munazarah, tempat diskusi nih, sebuah pusat kajian keagamaan. Pada masanya muncul ahli hadis termasur, yaitu Imam Bukhari, juga sejarawan yang terkenal seperti Al-Waqidi. Yang ketiga, anak-anak sekalian, perluasan daerah Islam dan penertiban administrasi negara. Jadi di masa Al-Ma'mun, itu di era kekhalifahan Al-Ma'mun ini, dinasti Abbasiyah menjelma menjadi sebuah negara adikuasa. Jadi sebetulnya kekuasaan dan kekuatan Islam itu di masa Abbasiyah mampu mengambil, menguasai seantero jagat ini. Jadi negara adikuasa yang sangat disegani. Wilayah kekuasaan dunia Islam begitu luas. Mulai dari pantai Atlantik di barat hingga tembok besar di Cina. Begitu. Jadi tembok besar Cina di wilayah timur dan pantai Atlantik di wilayah barat. Itu kekuasaan Abbasiyah di masa Al-Ma'mun. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, dalam perluasan wilayah kekuasaannya ada beberapa peristiwa besar yang dicapai. Di antaranya penaklukan pulau-pulau Kreta di Laut Tengah tahun 208 Hijrah dan bertepatan dengan 823 Masehi, dan juga penaklukan Pulau Sisili di Laut Mediterania tahun 212 Hijrah bertepatan dengan 827 Masehi. Nah, kemudian pada tahun 829 Masehi, wilayah Islam mendapat serangan dari Imperium Bizantium Romawi. Di penghujung tahun 214 Hijrah bertepatan dengan 829, Al-Ma'mun bersama pasukan yang besar menyerang Imperium Bizantium, begitu. Karena Bizantium yang melakukan agitasi penyerangan terhadap umat Islam. Nah, ketika itu ia berhasil menduduki wilayah Kilikia dan Lydia. Pada tahun 832 Hijrah, Masehi, hanya saja belum seluruhnya wilayah Bizantium itu ditaklukkan. Al-Ma'mun meninggal dunia tahun 218 Hijrah, 833 Masehi. Maka perjuangan selanjutnya diteruskan oleh saudaranya Al-Mu'tasim. Begitu anak-anak sekalian, pertemuan dan kajian kita mengenai Khalifah Al-Ma'mun. Dan mudah-mudahan kalian senantiasa dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan, sehingga kalian mampu belajar, mengisi hidup ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih anak-anak sekalian. Salam Ustadz untuk orang tua kalian. Tetap kuat, tetap sehat. Bismillah, bersihkan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.